Pelipur lara dikala duka pengobat kolbu, dikala sedih penenang hati, yakni Habibana wa Nabiyana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, atau tabi'in-tabi'atnya, sampai kepada kita semua selaku umatnya, yang insya Allah mendapatkan syafaatul uzma. Berikan kepada Nabi Muhammad sebagai hiburan bagi Nabi Muhammad, karena pada saat itu Nabi Muhammad sedang dilanda kesedihan karena telah ditinggalkan oleh dua orang yang Nabi Muhammad sayangi, yaitu Abi Thalib pamannya dan juga Siti Khadijah istrinya. Jadi Isra Mi'raj ini merupakan suatu peristiwa yang berbeda, namun terjadi di satu malam. Aku bisa belajar betul lagi. Ibu berharap nasib anak yang lebih baik daripada orang tua. Hati kami tidak menginginkan itu. Saya adalah pihak Abraham Prayono tidak menerima itu. Lindungilah ayah, lindungilah ibu. Jika anak selamat orang tua binasa, demi Allah saya tidak menginginkan itu. Yang lebih untuk kamu sama-sama menjalani perintah Allah, sama-sama menjadi larangan Allah. Qala Iban Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Al-ayat surah Al-Baqarah. Para ibu dan bapak yang saya hormati, juga para santri dan para murid, para santri dari Diniyah Baitul Amal yang saya banggakan. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita dapat diperkumpulkan di majelis pada malam hari ini, majelis yang insya Allah dipenuhi dan dinaungi satu peristiwa yang amat agung, satu peristiwa yang amat dahsyat, satu peristiwa yang amat besar, dan satu peristiwa yang amat mulia yang terjadi juga di bulan yang sangat mulia, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj, gitu ya. Ajaran bahasa kita. Alhamdulillah, sebagaimana ayat yang telah disebutkan tadi dalam mukadimah, bahwa berkumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini merupakan perwujudan dari rasa syukur kita, sebagaimana tadi telah disebutkan dalam surat Yunus dikatakan, Allah berfirman, Qul wa bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Dan dengan keutamaan dan rahmatnya Allah, hendaklah kita bergembira, gitu ya. Hendaklah kita bergembira. Dan dalam memaknai ayat ini kemudian Sayyidina Ibnu Abbas, gitu ya. Jadi Rasulullah SAW dikatakan
misalkan punya 124.000 sahabat, begitu ya, punya 124.000 sahabat, jumlahnya yang sangat banyak ibu-ibunya. Ketika 124.000 sahabat inilah yang nantinya gitu ya, menyebarkan dakwah keislaman dan sehingga Islam bisa sampai pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahu ta'ala wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirina walhamdulillahirabbil alamin. Syukur urang sanggakeun ka Tuhan Maha Ghafur, ku syukur mudah-mudahan janten panung wujud nunggang wujud dina kalbu kaya takabur jeung kufur. Puja urang sanggakeun ka Allah Maha Kawasa, ku puja mudah-mudahan janten panjinglar panyawat nu pasolekrah dina manah kaya ujub ria sidareng sum'ah. Sehingga tinggal setrana rasa bersihna ati pikeun nampa kana tejana Al-Qur'an, pasrah sadrah sumrah kana putusan Rabbul Izzati. Sholawat miwasalam mugi diasasikeun ditamplok sonokeun disimuldeunkeun ka panutan alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, latat ka kulawargana, para sahabat, para mutabi ketika urang sayana wabil khusus jamaah masjid Baitul Amal. Mudah-mudahan kaeng kaberkahan ti Allah, mudah-mudahan diapunten segala dosana ku Allah, sehat wal afiat, hasil pamaksadanana, mudah-mudahan janten keluarga anu sakinah mawadah warahmah, gunurul kariyuan berkah kasalametan, kalayan mudah-mudahan janten perumahan anu perumahan pinuh berkah ku Allah Subhanahu wa taala. Pada tumaros namanya bahasa Sunda kahartos. Ini orang Sunda gitu. Jawa Tengah? Mana? Ada Sumatera? Aya urang elom. Insyaallah dicampur dengan bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita menggali tentang apa di balik rahasia Isra Mi'raj. Yang pertama, mohon maaf kenapa bulan Rajab dimuliakan. Bisa dibuka dalam surah At-Taubah 36, ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Minha arba'atun hurum al-ayah. Sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun itu jumlahnya 12. Tidak ada, mohon maaf, siapapun orangnya jumlah bulannya 12. Ada yang 13 enggak? Ada. Pegawai negeri gaji ke 13. Ada Ustaz? Uliana ada enggak? Oh belum. Ulanya ada? Ada. Ula Ustaz nanti ulia insyaallah. Bagus, nanti dites. Awas siap dites ya. Yang bisa menjawab insyaallah dapat hadiah dari panitia. Siapa yang mau baca? Sebentar.
Sesungguhnya jumlah bilangan bulan menurut Allah, pandangan Allah itu 12. Kemudian Bagaimana dalam ketetapan Allah bahwa waktu Dia menciptakan langit dan bumi, ketika Allah menciptakan langit dan bumi udah ditetapkan jumlah bulan itu 12. Tahu yang menambah 13 itu tahu apa siapa? Mungkin PNS ya. Terus di antaranya yang 12 itu ada 4 bulan haram. ada 4 bulan haram. Udah. Cukup sekian. Allah saja memuliakan bulan Rajab. Apalagi kita. Sampai-sampai baginda Rasul ketika datang bulan Rajab, hadis Rasulullah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yantadiru kuduma Ramadhana, beliau menunggu bulan Ramadan itu ketika masuk bulan Rajab. Dan apabila masuk bulan Rajab, maka baginda Rasul qala, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadhana. Teraskan. Allah menetapkan 1 tahun itu 12 bulan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Dan di antara yang 12 itu ada 4 yang disebut Asyhurul Hurum. Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Allah saja memuliakan bulan Rajab. Piraku orang tengah muliakan sasih Rajab. Syekh Al-Qushairi, Bu, ahli bahasa. Rajab itu katanya hurufnya 3. Ro, jim, ba. Ro-nya artinya rahmatullah. Pada bulan Rajab Allah mencucurkan rahmat Allah. Jim artinya judullah. Judullah teh berehan Allah teh. Kemahaberehan Allah, insya Allah memberikan segala-segala kepada hambanya pada bulan Rajab. Kemudian ba, birullah, kebaikan dari Allah, insya Allah pada bulan Rajab. Apa Isra, apa Mi'raj? Isra dari kata saro atau asra. Asra itu menurut bahasa itu saro itu berjalan malam. Saro itu berjalan malam. Kemudian Mi'raj dari kata a'raja atau arroja, ya'ruju. Mi'raj itu isim alat, wajan mif'alun. Berarti kalau isim alat, Mi'raj itu tangga, alat untuk naik. Berarti Isra Mi'raj, perjalanan baginda Rasul pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj artinya naik dari Masjidil Aqsa sampai ke langit 1, kedua, sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Mustawa. Ujungnya. Itu Isra Mi'raj. Apa dasarnya? Bani Israel ayat 1. Silahkan siapa yang mau baca? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhana maha suci. Subhana maha suci. Alladzi dat Allah. Asra yang telah memperjalankan. Maka bahasanya asra. Asra itu fi'il muta'adi. Wajan af'ala. Artinya menjalankan. Memperjalankan. Saya mau tanya. Kalau memperjalankan, Rasul sendiri yang berjalan atau diperjalankan? Siapa yang memperjalankannya? Allah. Berarti Rasulullah terima beres. Kenapa ayat itu diawali dengan subhana? Ternyata diawali dengan subhanallah. Kenapa diawali dengan subhanallah? Yang dianggap aneh, takjub, orang Arab menyebutnya subhanallah. Mau tanya, kalau kita di sini kalau ada yang aneh-aneh suka baca apa? Oh hebat, betul nggak? Cing barudak ye, anak-anak. Kalau ada yang takjib, yang takjub, yang aneh, suka bilang apa? Jujur, Bu. Hah? Apa? Wow. Kalau orang Ciamis, kagila-gila keding. Orang Ciamis. Wow. Apa?
Tuh, ayo nama keluar asli nanya. Kenapa surat ini pun diawali dengan subhanallah atau subhanallah dengan tasbih? Karena Allah akan menjelaskan, akan menceritakan sesuatu yang dianggap khawarikul adat, yang keluar dari adat kebiasaan. Coba, akan menjelaskan Isra Mi'raj. Kan saat itu kendaraan yang paling hebat apa? Saat itu onta. Betul nggak? Onta saat itu mah yang paling hebatnya. Betul nggak? Kalau sekarang mah ayat Toyota. Betul. Jadi belum ada Toyota, baru ada onta. Coba. Kenapa? Karena berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa setelah Isya, sampai ke Sidratul Muntah itu berangkatnya setelah Isya, sebelum subuh udah di rumah lagi. Sedangkan jarak dari kita bumi ke langit keempat matahari, ke langit keempat itu 150 kali 10 pangkat genep. Siapa yang bawa dulu? Kalikan silahkan berapa? Pasti. Karena bukan jalan sendiri, diperjalankan ikut jalan. Apa sebabnya? Karena bahasanya subhanalladzi asra, karena Allah yang memperjalankan. Hartos teh. Mbak dikenal nama teh? Nama tum. Asra. Ibu secara ilmu pengetahuan, sekarang matahari, kecepatan matahari, cahaya matahari sampai bumi yang jaraknya 150 kali 10 pangkat 6 menurut ilmu pengetahuan. Silahkan itu menurut ilmu fisika bukan fisiksa, karena budak sekolah nyebutnya fisiksa, ripuh cina jalan fisika. Nah, setelah itu bagaimana? 150 kali 10 pangkat 6 berapa? Sekarang kecepatan matahari di langit kaupat dugi ka urang teh ibu 8 menit 20 detik. Kecepatan cahaya. Mau tanya, kalau Nabi Muhammad diciptakan dari apa? Cahaya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Engkau cahaya di atas cahaya. Secara logika, Isra Mi'raj yang membawanya adalah malaikat. Malaikat diciptakan dari Nabi Muhammad juga dari berangkat cahaya dengan cahaya. Pantas baginda Rasul berangkat setelah Isya, sebelum subuh udah sampai lagi. Apa sebabnya? Karena cahaya. Logika menerima enggak? Nampi itu kahartos teh. Kahartos. Jadi Isra Mi'raj seperti itu. Subhanalladzi asra. Salajengna selanjutnya bi abdihi. Satu kalimat ini ya. Bi abdihi. Kenapa tidak bi Muhammadin? Kenapa nyebutnya tidak bi rasulihi? Kenapa tidak bi nabiyihi? Betul enggak? Kenapa kalimahnya bi abdihi? Apa di balik rahasia bi abdihi? Abdi bari tatih biasanya. Pangkar sokasian. Kenapa pakai bi abdihi? Tidak bahasanya bi rasulihi, bi nabiyihi, tapi dengan bahasa abdun. Ternyata sebutan abdun adalah sebutan yang luar biasa mulianya di pandangan Allah apabila dia seorang hamba bersandar kepada Allah. Sekali lagi, seorang hamba Allah akan naik derajatnya apabila seorang hamba Allah yang bersandar kepada Allah. Maka bahasanya bi'abdihi. Ternyata kalimah nak bunuh seorang hamba Allah. Ternyata lebih dari 80 kalimah dalam Al-Quran disebut. Kasep bager. Maka seorang hamba Allah menjadi naik derajatnya apabila seorang hamba Allah bersandar kepada Allah. Jika kita terpisah dari Allah, mohon maaf, tidak bersatu dengan Allah, hatinya jauh dari Allah, maka orang tersebut nilainya kecil di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya.
Tapi kalau bersatu dengan Allah, maka harganya naik, maka disebutnya dengan abdun, hamba Allah. Kartos Bu, sok cau, sehangna dipisah awis, ari butitina kumaha? Yang kecilnya murah, tetapi kalau bersatu dengan yang besarnya jadi mahal enggak? Nah, gitu Mas. Pemuda ya, pembela umat dalam agama, pemudi pembela umat dalam Islam, bersatu pemuda-pemudi ngaos di mulia ini apa? Wusto ya, wusto, insya Allah nilai harganya bakal akan menjadi mahal. Betul Pak, ngalangkung ge, assalamualaikum, betul nggak? Ngau kerudung, assalamualaikum, cing lamun hidup, katinggal ngoboy, anu assalamualaikum tuh, terus naik harganya, penghormatannya naik, masya Allah, seperti itulah gambaran manusia. Maka kenapa bi abdihi? Seorang hamba Allah kalau naik abdi Allah, maka apapun Allah akan memberikan. Maka iyyakana wa iyyakanas, otomatis orang yang ma'budu pasti Allah akan memberikan nasta'in, pertolongan dari Allah. Lailan, pada waktu malam. Lailan kenapa tidak pakai alif lam? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Lailan tidak pakai lam, alif lam, tidak alail. Ternyata lailan teh aibadun minal lail, artinya sebagian malam. Kenapa disebut sebagian malam? Karena litaklili muddatil Isra wal Mi'raj, saking sebentarnya Rasul perjalanan Isra Mi'raj itu hanya beberapa saat setelah Isya, sebelum subuh udah sampai, maka menggunakan bahasanya lailan, malam, sebagian malam, tidak satu malam. Bu, kenapa yang dua disebut? Ternyata keutamaan ibadah di Masjid Al-Aqsa sama dengan 500 kali lipat dibandingkan dengan ibadah di masjid yang lain kecuali Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. 500 kali lipat. Tapi sayangnya Ibu, Pak, sayangnya saya ngobrol ketemu dengan yang suka berangkat ke bawa jemaah ke Aqsa. Itu orangnya orang Cianjur. Hikmahnya ketemu di bis dulu itu. Dia travel naik, mogok di Nagreg, naik bis, saya naik di Cileunyi ngobrol. Dan dia keluarga besar Yayasan Islamnya Cianjur. Pak, Bapak, Bu, upami nyarioskeun Masjidil Aqsa sedih, Bu. Saurna teh dihanapeun Masjidil Aqsa teh tos digali, Bu. Tapi teu dilebetkeun kana media. Margina nu ngaduh mediana orang Yahudi. Ibu tos digali ieu teh. Imam didinya imam. Ibu teu tiasa sugan sapertos urang jajan heula karena ada barikade sampai 3-4 barikade orang tentara Israel yang mau masuk ke Masjidil Aqsa. Orang Islam upami bade lebet kadinya, ibu sesah nyuhunkeun widina teh. Rek ngadamel eta naon upami pisana sesah, tapi non muslim mah gampil. Sanes musim kuring, margina anjeunna unggal teras ubah uih kadinya. Nyanak jamaah Ibu. Bu, nurek jamaah teh di parios sadayana. Lebet ka masjid urang aya nu marios teu? Sugan mah di parios teu aya, bebas ka urang mah. Dugi ka bebas-bebas tadi masjid urang mah alhamdulillah. Berjamaah ge ngaos ge ti asa nunutan. Di itu mah teu tiasa. Non margina tentara Israel, Israel. Saur anjeunna salam ti imam besar Masjid Aqsa ka umat Islam di Indonesia. Tolong doakan kami perjuangan di sana.
Kurang diperingati unggal tahun. Subhanalladzi yasra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diaos kurang sadayana. Tapi di balik rahasia Aqsa teh naon atuh kurang digali. Cekap dibaca wungkul tapi kurang kedah digali lebetan naon Aqsa. Paling henteu Ibu tina peristiwa Isra Mi'raj eta aya hiji ningkatkeun keyakinan tina ilmul yakin kana hakul yakin. Upami Kangjeng Rasul ngajelaskeun tentang keyakinan setelah Isra Mi'raj, Kangjeng Rasul diperlihatkan dengan nyata, maka disebut dengan ainul yakin dan hakul yakin, kelihatan dan menjadi yakin. Ini pertama dari Isra Mi'raj itu, meningkatkan keyakinan dari ilmu yakin menjadi ainul yakin dan menjadi hakul yakin. Hidup terang Mekah teh terang tina naon? Tina Quran. Tina naon deui? Sejarah tina buku. Tos terang ka dituna teu acan. Teu acan eta disebutna ilmu yakin. Nah. Terang teh pas ka ditu. Setelah ka ditu oh iya Mekah teh geuning. Katinggal ku soca. Naon namina eta? Ainal yakin. Setelah katinggal oh nya ieu Mekah teh tempat ibadah. Naon eta namina? Hakul yakin. Ibu Isra Mi'raj salah satunya kamu ningkatkeun tina ilmu yakin kana ainal yakin dugi kana hakul yakin. Hiji ibu. Ningkatkeun keyakinan kamu. Yang kedua, hikmah daripada Isra Mi'raj itu bukan saja oleh salat, tetapi apa yang hasilnya dalam salat kita gali. So, kurang belajar ayeuna. Sebelum sholat apa dulu? Wudu. Ari wudu naon? Mensucikan. Apa yang dibasuh? Tangan. Asalnya apa? Muka. Dalam Al-Quran hanya 4 macam yang disuruh oleh Allah dicuci atau dibasuh. 4 macam. Dalam surah Al-Maidah itu. Ya. Ada 4. Pertama muka, tangan, kepala, sebagian kepala, kaki. Kenapa 4 macam? Kita gali. Neng, gelis bager, kasep bager. Kenapa 4 yang disuruh oleh Allah? Bu, naon margina make 4, Pak. Ternyata 4 anggota badan adalah 4 anggota yang paling banyak berbuat dosa. Ternyata Nabi Adam berbuat dosa. Kenapa kaitan dengan wudu? Ternyata dicontohkan ketika Nabi Adam tergoda 4 anggota badan yang berfungsi untuk berbuat dosa. Leres Ibu? Leres? So. Pangseurna dosa mah eta. Di dieu aya naon? Otak. Upami otakna dianu awan berbuat dosa, ternyata perbuatan dosa. Maka pantas disuruh oleh Allah. Fagsilu wujuhakum dalam Al-Quran, basuh muka. Apa sebabnya? Di muka ini adalah anggota-anggota badan yang paling banyak berbuat dosa. Tangan. Ternyata Nabi Adam mengambil buah kholi dengan apa? Dengan tangan. Yang ketiga apa? Kepala. Kenapa kepala? Di sini ada otak. Mungkin yang menskenario untuk berbuat dosa adalah ini komandannya. Betul enggak? Iya. Nah, maka sampean dibasuh lagi kaki. Ternyata yang berjalan adalah sampean atau kaki ikut berbuat dosa. Masya Allah Rabbi. 4 anggota badan yang disuruh oleh Allah dalam Al-Quran dibasuh. Ternyata 4 macam anggota badan ini yang paling banyak berbuat dosa. Bager Allah teh ka urang. Sok basuh. Sehingga perbuatan dosa ketika berwudu kokocok, dosa-dosa dalam tangan itu berjatuhan. Ini hadis Rasulullah. Ketika membasuh ini dosa-dosa hatta kongkolak soca, dari soca ini semua kaki semua yang berbuat dosa. Ini perintah sholat berarti perintah dari Allah untuk mensucikan. 1. Nah, setelah sholat kemudian apa?
Ayo, sebelum sholat, sebelum wudu, kalau pipis harus apa? Harus apa? Bersuci. Bersuci nak. Nah, laki-laki dengan perempuan beda. Disunatkan untuk laki-laki itu istibro. Istibro teh sami jeung pamanggeute ngadehem 3 kali. Bilih dina salat keluar cipapang bungsu, maka dina pipis teh ibu ketika pipis harus ngadehem 3 kali. Tapi hati-hati ibu, ketika sebelum berdehem harus musyawarah dulu dengan suami. Takut-takut suami salah paham. Kata suami, si mamah berdehem di zaman kok biasanya enggak seperti itu. Sunat. Namanya istibro, untuk menghilangkan, mohon maaf, najis yang dalam itu. 2 kali, sing panjang, panjang. Pameget mah bari diurut itu. Istri, berapa kali bu? Untuk menghilangkan, mohon maaf, yaitu air pipis yang terakhir. Itu dalam Isra Mi'raj diperingati, tapi mohon maaf, galilah sebelumnya. Kenapa itu? Artinya belajar membersihkan dohir dan batin. Kartos bu, tina pipis. Setelah berwud, udah dijelaskan tadi berwudunya. Setelah wudu, kemudian berangkat ke masjid. Kalau laki-laki wanita itu di rumah, boleh di masjid, tapi untuk menjaga fitnah. Kemudian ketika sholat, Masya Allah Robbi, lihat dalam sholat, ini Isra Mi'raj, hasilnya Allahu Akbar. Yang diangkatkan tangan berapa? 2. Kalau menghormat kepada manusia berapa? Hormat. Tapi lamun jalmi, misalkan ngormat ka komandana, hormat 2 nana, pasti eta tentara atau polisi bakal dicana ke rumah sakit. Hormat langsung kieu, pasti bakal dicana ke rumah sakit. Mohon maaf. Hormat seberapa? Tapi ke Allah sabariji. Allahu Akbar. Apa maksudnya? Inilah yang disebut dengan Islam, pasrah kepada aturan Allah. Katas bu, Allahu Akbar. Semua kita lepaskan. Orang jadi RT, jadi RW, jadi pejabat, jadi danawan, ketika sholat lepaskan. Tidak ada di hadapan Allah semuanya. Yang hanya adalah Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Inilah buah daripada Isra Mi'raj. Menghilangkan sifat takabur dalam diri kita. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Bu, kagelisan, kakasepan bakal ica. Leres ibu. Sok, ibu-ibu mama kapungkur muda carantik ya. Pas ngenteng ayeuna nah abdi jadi kieu. Ah jigana salah enteng nantong nyalakeun kana enteng ibu. Da urang tos kieu. Sim kuring ieu mah ngenteng nah ieu teh jadi kieu. Kapungkur mah rambut teh pan hitam. Ayeuna udah meninggalkan dunia hitam ibu. Jadi bodas. Leres bu? Masya Allah Robbi. Inilah sholat. Ketika Allahu Akbar, atribut yang ada dalam diri kita semuanya hilang. Yang hanya ada adalah Allahu Akbar. Allah segala-galanya. Mual aya nu takabur. Leres? Sombong. Wah abdi pangkasepna Allah. Mual aya di hadapan Allah. Leresnya? Kapongkor. Abdi pan sok tukang ngibakan mayit. Sok ngibakan mayit. Tukang ngibakan mayit. Ngibakan hiji jalmi. Nuju ngibakan aya jalmi nangkep ka abdi. Pameget. Kang Ujang. Ieu teh kapungkur mah gagah jalmi teh. Da jalmi ku kumisna ge sieuneun. Da hirup kumisna teh. Tapi ayeuna mah ku Kang Ujang diibakan teh lempes kumisna. Lempes kumis. Kan Allahu Akbar.
Leres teu? Yang hanya adalah Allah jaga. Manusia tidak ada apa-apa. Rek sombong naon. Inilah dengan sholat. Peringatan Isra Mi'raj ada di dalamnya ada perintah sholat. Ternyata dengan sholat Allahu Akbar. Kalau kita tafakur maka menghilangkan takabur kita di hadapan Allah. Sombong apa yang pantas di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Allah segala-galanya. Leres Ibu? Allahu Akbar. Disimpan di mana Ibu? Di dianya. Simpan di dia Ibu. Kenapa disimpan di sini? Ada makna. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu disimpan di dia. Allahu Akbar. Laras Ibu. Si Ibu kepucing. Laras Ibu. Tapi di dia ternyata di dia tempatnya hati. Tempatnya apa? Supaya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu ari nyeri hate. Sok nyepeng ieu tara. Abdi mah nyeri hate. Sok naon Ibu? Ka mana nyepengna? Tuh. Leresnya nyeri hate abdi mah cenah. Henteu aya nyeri hate abdi mah henteu. Ternyata Allahu Akbar adalah inilah gambaran bahwa ini adalah hati. Kenapa harus disimpan di sini? Karena disebutnya kolbu. Kolbu itu didepiasi, siklik. Artinya berputar. Kadang-kadang khusus sholat, kadang-kadang tenang, kadang-kadang hente. Maka pantas sebelum sholat baca doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala taufiqa. Allahu Akbar. Simpan di sini. Masya Allah, Isra Mi'raj luar biasa. Moal cekap duit ka enjing tamat moal. Sakitu heula we Ibu. Sakitu heula Ibu. Allahu Akbar. Tos tabuh 12 kirang 2 jam. Kirang 2 jam. 2 jam, 1 jam setengah. Rupina sakitu bilih wengi teuing. Hapunten teu acan tamat selesama, tapi subas supados panasaran. Deui. Tos 3 kali lepat jalan kurang kuriling. Ari pas lepat namanya tengah ulang. Pas lebet ke masjid ka dieu, ieu teh masjid atan tapi panjang cerita ditinggal ka ditu tapi oh cing teh masyaallah tapi indah. Inilah masjid di perumahan apa? Baitul Amal. Baitul Amal itu artinya rumahnya amal. Mudah-mudahan tempatnya beramal kita untuk berlomba fastabiqul khairat. Di surga Allah terbuka nanti, Masya Allah Rabbi. Yuk ini jamaah dari Baitul Amal, Masya Allah Rabbi. Salamun, 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 fadkhuluha khalidin. Salamun, salamun, salamun. Saling mengucapkan selamat, selamat masuk surga. Mudah-mudahan indah sekali. Apabila kita tidak ditemukan di tempat ini saja, tapi kita dipertemukan nanti di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan, Ibu hoyong ke surga? Hoyong. Tapi ayeuna tapi tuhnya kantos abdi kamari pengawasan di TPRI di gedengan TPRI Bandung ditaros aya jalmi terus 80 tahun hoyong ka surga hoyong mau surga tapi sekarang ngahuleung eta terus 80 tahun ge ngahuleung jadi licik Ibu mah non ari ka surga hoyong ari maot mung maot halim rupina hapunten sakitu pihatur keutamaan Isra Mi'raj sebenarnya banyak, hanya 3 ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kekuatan untuk insya Allah kita memakmurkan masjid dengan ibadah sholat amin rabbal alamin. Dengan sholat berjamaah. Dan nanti sebentar lagi sholat tarawih ya. Siap. Di sini sholat tarawihnya berapa? 11 tarawih mah 8. Witir 3. Mangga nu 8 mangga anu 20 mangga 30 genep mangga ngan jigana di dieu lamun di sasian 30 mah 30 genep jigana bakal kalabur. Anu diawasna naon di dieu punten. Surat-surat apa di sini yang baca? 1 juz 1 malam. Enggak, surat apa saja? Al-Qumur. Allahu Akbar irit eta. Masya Allah Rabbi. Yang 11 mas 1 malam 1 juz Bu. Kumaha Bu? Hei,
1 malam 1 juz seharusnya. Bacaannya suka cepat? Cepat. Hah? Mohon maaf, kalau di masjid saya, mohon maaf, kalau bacaan sini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Mohon maaf, ada makmum, pecut. Maksudnya cepat orangnya, da imam teh lenyang. Bismillah, rakaat kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Cek makmum teh good. Bu, awas, mau taraweh, mau sholat apa saja, sama ibu bacaannya harus tartil. Harus tartil. Di ditu mah aya nyirian ibu-ibu teh. Jang tingali imam saha ayeuna. Pak anu, ya termasuk lila. Sami di dia. Sami, Allahu Akbar beneran. Masya Allah Robi, ayahku saruhan. Masya Allah Robi, ayah nuk itu, bu, awas ke imam, ke AA yang tadi, Masya Allah Robi luar biasa, tahfidz, karena nanti mohon 1 malam 1 juz aja lah. Ngarulang kieu. Kade ulah kawas dongeng. Imam malam pertama maca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah kan panjang, makmum geus katinggal sadeh. Assalamualaikum teh. Pas malam kedua diumumkan, wahai jamaah, besok kita ganti Al-Baqarah dengan Al-Fil. Ari cek makmum kieu usul, aduh Al-Baqarah sapi geus badag kitu panjang lami. Komo Alfil gajah cenah gede. Samarupun Alfil gajah teh padahal ngan 5 ayat. Tah ibu, ieu mah dongeng, bilih. Cacak-cacak Al-Baqarah geus panjang cenah komo Alfil panjang pisan. Padahal ngan 5 ayat. Jadi tartilah dalam bacaan insyaallah, apalagi menghadapi bulan Ramadan, tarawih dengan yang lainnya sama. Baca tartil insya Allah. Ya cukup sekian, mohon maaf sadayana. Hapunten ibu kumawantun kalayan beberapa materi hanya sampai 3, padahal materi banyak, hanya intinya kita menjaga sholat. Orang yang datang ke masjid, ke tempat sholat sebelum adzan itu laksana cahaya matahari. Nanti pada hari kiamat orang tersebut mukanya seperti cahaya matahari. Kemudian orang yang ketika adzan baru dia wudu, maka pada hari akhir nanti yaumul kiamat nanti maka cahayanya mukanya akan seperti, mohon maaf, bulan. Kalau datangnya hampir dekat berjamaah atau dekat sholat setelah qomat, maka cahayanya seperti bintang. Tahu kalau yang datangnya terlambat sekali, poek jika nantinya. Mudah-mudahan tidak jadi orang-orang poek kita sebenarnya. Mudah-mudahan hoyong cahaya matahari, hoyong cahaya bulan, hoyong cahaya bintang. Kalau cahaya matahari berarti datang ke masjidnya, ke tempat sholatnya sebelum waktu adzan. Mudah-mudahan seperti di Mekah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa sallimna. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa al-batila batila. Allahumma innaka ta'lamu dzunubana faghfirha. Ya Allah ya Rabb, Engkau mengetahui jumlah dosa yang kami lakukan mulai dari balik hingga sekarang ya Allah. Faghfirha. Ampuni dosa kami semua ya Allah. Ampuni dosa kami semua ya, mulai balik hingga akhir. Dan ampuni kedua orang tua kami. Ampuni keturunan kami ya Allah. Keturunan jamaah semua, khusus keluarga besar Baitul Amal. Ampuni dosanya kami ya Allah, yang dekat yang jauh, yang sudah di alam kubur, terangi alam kuburnya ya Allah. Ampuni segala kehilafan kealfaannya, mudah-mudahan mereka mendapatkan nikmat kubur. Ya Allah ya Syafi'al Amal, Allahumma innaka ta'lamu dzunubana faghfirha wa ta'lamu uyubana, Engkau mengetahui tentang kekurangan kami ya Allah.
Pasturha, tutupi kekurangan kami ya Allah, dan beri kesempatan untuk memperbaiki diri agar hari ini dan seterusnya ya Allah, malam ini dan seterusnya ya Allah lebih baik daripada sebelumnya Allah. Wa ta'lamu amradana, ya Allah Engkau mengetahui jumlah dosa, jumlah penyakit yang ada dalam diri kami. Pasbiha, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami ya Allah. Sembuhkan penyakit kami ya, penyakit dohir dan penyakit batin. Wa ta'lamu muhibatina, Engkau mengetahui tentang cita-cita kami, tentang hajat kami ya Allah. Faqdiha, faqfiha, perkenankan ya Allah hajat kami semua ya Allah. Hajat yang senantiasa mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kemaslahatan dunia dan akhirat. Jauhkan yang menjadi mafsadat di dunia, mafsadat akhirat. Wa ta'ala muhiyatina faqih rabbana tawaffana muslimin. Ya Allah, jika kami wafat ya Allah, jika kami wafat ya Allah, sampai ajalnya kami semua ya Allah, beserta keluarga kami, tawaffana muslimin. Ya Allah, wafatkan dalam keadaan Islam, iman Islam. Wafatkan dalam keadaan iman dan Islam ya Allah. Wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, mudah-mudahan kami dapat turunan-turunan meneruskan kami adalah orang-orang yang soleh, anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah, sehingga kami indah apabila kami semua nanti dijumpakan lagi dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal mabrar ya aziz ya ghafar ya alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.